video kali ini saya akan mendukung kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Dan pada video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat Ibu Mia yang menjadi objek pengamatan saya. Saya minta Mia bisa perkenalkan diri. Baik, terima kasih. Nama lengkap saya Maria Luwoga, saya biasa disapa Ibu Mia. Saya sebagai guru kelas 6 di SD Universitas Jakarta. Terima kasih. Dan langsung saja kita menuju ke kegiatan observasi. Selamat pagi Mia. Apa kabar hari ini? Baik dan sehat. Ya, baik Mia. Luar biasa, kita tetap diberikan kesehatan, kita bersyukur dan berharap sehingga proses pembelajaran kita hari ini boleh berjalan dengan baik. Ya, pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Dan tujuan itu agar nanti ketika Ibu Mia melaksanakan pembelajaran di kelas, Ibu Mia bisa lebih siap dan lebih bisa percaya diri dengan berbagai hal yang akan kita bahas sebentar nanti. Baik Ibu Mia, dari untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Kata Ibu bisa memverifikasi Ibu. Ya, untuk pertanyaan pertama itu terkait dengan tujuan pembelajaran. Di dalam kelas kira-kira tujuan pembelajarannya seperti apa yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas itu? Baik, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya terapkan nanti sebentar dalam proses pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian serta jenis norma dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis sanksi terhadap pelanggaran norma yang ada dengan tepat. Terima kasih. Tadi tujuan yang ingin Ibu capai sebentar itu ada 3 tujuan itu. Peserta didik memahami pengertian serta jenis norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari juga. Yang terakhir, peserta didik menganalisis sanksi terhadap pelanggaran norma dengan tepat. Gitu ya Bu. Ya, Ibu. Setelah Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran itu, pasti ada area pengembangan yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Kira-kira seperti apa yang dikembangkan oleh siswa itu sendiri? Jadi terima kasih untuk area pengembangan yang ingin dikembangkan nanti oleh peserta didik itu sendiri. Yang pertama itu peserta didik diharapkan mampu mengembangkan bagaimana dia memahami pengertian serta jenis norma tersebut dan kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, keterampilan menganalisis sanksi terhadap pelanggaran norma yang ada itu dengan tepat. Itu area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Ibu bersama siswa di dalam kelas. Yang berikut, kira-kira strategi pembelajaran yang diterapkan oleh Ibu itu atau yang digunakan oleh Ibu itu seperti apa? Untuk strategi pembelajaran, jadi yang pertama, peserta didik saya bagi dalam kelompok yang heterogen ya, yang kemampuan yang berbeda-beda. Setelah itu saya didaftar KPD juga untuk tugas yang terdapat dalam KPD itu juga berbeda untuk jenis norma. Jadi setiap kelompok mendapatkan satu tugas, dan setelah itu mereka mempresentasikan, lalu ada kelompok untuk misalnya kelompok satu mempresentasikan, kelompok yang lain diberi kesempatan untuk menanggapi. Lalu ada juga contoh video pembelajaran yang menambah pemahaman mereka terhadap materi yang saya berikan, dan juga ada seperti cerita gitu di dalam LKPD itu mereka akan bahasa sendiri. Luar biasa strategi yang digunakan Ibu. Yang pertama itu tentang pembagian kelompok itu berdasarkan kemampuan, karena kita tahu bahwa dalam keseharian kita bisa melihat anak
Dimana anak itu ada yang mampu, ada yang kurang paham, ada yang paham utuh, paham sebagian. Jadi luar biasa yang strategi digunakan tentang pembagian kelompok itu berdasarkan kemampuan siswa itu sendiri. Terus bagaimanapun juga kita membangkitkan semangat siswa juga di dalam pembelajaran itu, tentunya ada video pembelajaran di mana kita membuat sesuatu dia lebih memahami dengan materi yang kita sampaikan nanti. Terus yang berikut dengan metode diskusi itu luar biasa, ibu dibagi dalam kelompok, terus kita melatih mereka bagaimana mereka bisa berbicara di depan bersama teman-teman dan hal kecil itu mereka melakukan presentasi kelompok. Itu luar biasa ibu. Ya, kira-kira penilaiannya bagaimana ibu yang ibu lakukan di dalam kelas selama proses belajar? Jadi penilaian yang saya gunakan itu ada dua. Yang pertama penilaian formatif itu saya laksanakan di saat proses pembelajaran berlangsung, di saat peserta didik melakukan diskusi, presentasi, dan refleksi secara lisan. Jadi saya akan menilai dengan rubrik penilaian yang telah saya siapkan. Dan yang kedua ada penilaian yang sumatif yang bisa berikan di akhir kegiatan pembelajaran untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang sudah dipelajari. Penilaian kedua yang artinya itu atau yang digunakan di dalam kelas itu penilaian pertama itu asesmen formatif, di mana ibu membagikan LKPD atau dasar LKPD dalam bentuk kelompok dan dikerjakan secara kelompok. Setelah itu melakukan hasil diskusi mereka di depan berdasarkan kelompok yang telah dibagikan oleh ibu tadi. Terus yang kedua asesmen ini sumatif, di mana ibu membagikan data itu ke masing-masing individu atau siswa itu sendiri, sehingga kita bisa mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang kita sampaikan tadi. Baik. Untuk sasaran kelas mungkin sudah tahu bahwa ibu kelas 6, kelas 6 mungkin mata pelajarannya itu apa ibu? Materi ini itu tentang materi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Baik ibu. Ya. Dan ibu mungkin pertanyaan saya kali ini cukup dulu. Rencananya sebentar kita langsung melakukan kegiatan observasi. Mungkin ibu bisa melakukan dengan maksimal sesuai dengan apa yang direncanakan tadi dari tujuan pembelajaran, terus strategi dan lain-lain seperti itu. Saya harap semuanya bisa teramati dan di dalam lembar observasi saya itu tercatat ada semua dari tujuan pembelajaran, dari bagaimana ibu dalam proses pembelajaran itu, terus pengelolaan kelasnya seperti apa. Itu kan pengelolaan kelas itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Jadi harapan saya ketika kita mencoba dalam kegiatan observasi sebentar, kegiatan itu bisa berjalan dengan baik dan kita akan lanjutkan pada saat kegiatan pasca observasi. Dan ibu sekian saja dari saya, semoga bisa terlaksana dengan baik pada saat observasi nanti. Terima kasih Ibu Mary. Pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, dan luar biasa. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kita kali ini. Untuk itu, sebelum mulai, Ibu minta kesediaan satu orang untuk pimpin kita doa. Kita doa dulu baru mulai kegiatan pembelajaran. Mengaji di guru pada kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Sandra. Kita tetap berdiri ya. Kita berdiri seperti biasa sebelum mulai kegiatan pembelajaran. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Untuk kali ini kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamamu,
belajar tentang norma. Jadi di awal tahun pelajaran kemarin kita sudah buat kesepakatan kelas ya. Masih ingat? Masih. Apa saja? Ya masih ingat apa saja kesepakatan yang pertama? Jangan ribut saat kita sedang belajar. Ada lagi ya, Jek? Mengikuti peraturan guru atau peraturan yang sudah kita buat bersama ya di kelas. Yang berikut ibu mau tanya lagi. Di sekolah kita, adakah aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah kita? Ada. Misalnya apa saja? Cara Yang pertama, berpakaian. aturan atau tata cara berpakaian ya. Selama 1 minggu itu kita sudah ada seragam-seragamnya. Oke, baik. Ada lagi aturan yang lain? Datang tepat waktu, bagus sekali. Ada lagi bagaimana atau apa yang terjadi atau apa jika kita itu tidak melaksanakan aturan tersebut? Apa yang kita dapat? Apa? Mendapatkan sanksi. Akan mendapatkan sanksi. Atau yang dikenal katakan itu norma ya. Hari ini kita akan mengenal apa yang namanya norma. Norma itu sama dengan aturan ya. Jadi apa itu norma? Ya, norma adalah aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia saat menjalankan aktivitasnya. Aktivitas kita baik di keluarga, di sekolah, di masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi di sekolah ada aturan, di rumah ada aturan, di lingkungan masyarakat juga ada. Jadi kita harus patuh ya, taat. Kita harus taat terhadap norma atau aturan yang sudah dibuat. Ada jenis-jenis norma ya, dan sanksinya. Jadi ada berapa jenis norma? Ada 4. Ya, ada. Kita lihat yang pertama ini ya. Ada norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum. Jadi ada 4 jenis norma yang kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita. Ya, kita lihat yang pertama. Norma kesopanan. Ya. Sebaca ya. Norma kesopanan adalah aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari. Misalnya aturan atau tata cara makan bersama di meja makan. Aturan tentang cara berpakaian, aturan tentang berkata-kata ya, ini halus atau kasar, lalu tentang cara menyapa, dan aturan tentang sikap tubuh dalam berbagai kondisi. Oke, kita lanjut yang berikut. Norma agama ya, kita lihat yang berikut. Norma agama lebih dulu. Norma agama, apa itu norma agama? Kita bisa lihat di depan sama-sama ya. Norma agama adalah aturan yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama tertentu, yang bersumber dari penafsiran atas kitab suci agama tersebut ya. Kita punya sumber itu dari Alkitab ya, kitab suci. Dalam norma agama ada anjuran, ada perintah, dan ada larangan. Misalnya anjuran untuk lebih baik memberi daripada menerima. Perintah untuk menyayangi semua ciptaan Tuhan. Aturan tentang pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Lalu aturan tentang pernikahan, aturan dalam hubungan dengan orang tua, keharusan berbagi pada orang miskin, dan larangan berbuat jahat atau melakukan perbuatan yang merusak sesama ciptaan Tuhan. Norma kesusilaan adalah aturan tentang baik buruk berdasarkan kejujuran hati nurani ya. Ini lebih kepada kita punya hati nurani. Saya buat ini baik atau tidak. Kita mendengar bisikan dari hati nurani ya, dan menuntut seseorang untuk berbuat kebaikan. Contohnya, ya, keharusan untuk jujur dalam segala tindakan.
peduli pada penderitaan orang lain, tidak melecehkan kehormatan orang lain, berempati atau memahami perasaan orang lain, tidak sombong atau angkuh, tidak menunjukkan sikap yang melukai perasaan orang lain, serta tahu berterima kasih dan membalas budi. Norma yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau DPR sebagai wakil dari seluruh unsur masyarakat. Jadi norma hukum ini dia menyelaraskan dan memperkuat norma-norma yang lain. Kalau norma kesusilaan kita melecehkan orang lain, tentu kita akan dihukum, ya, bisa dipenjara, dapat denda dan lain-lain. Ya. Jadi dia ini menyelaraskan atau memperkuat norma-norma yang lain agar semua warga negara yang memiliki latar belakang berbeda-beda terlindungi kepentingannya dan tidak saling mempertentangkan norma yang dipegang masing-masing. Norma hukum harus dipatuhi oleh semua warga negara apapun latar belakangnya, mau kaum miskin kok, kaum kaya kok, dari suku apa saja. Jadi norma ini semua harus kita patuhi ya. Ibu ada satu video. Jadi video ini berkaitan dengan salah satu norma yang kita pelajari. Harap simak video ini dengan baik ya. Dika, bantuin mama dong. Oh, bantu apa, Ma? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong keluar Neng dan berikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya. Tolong ya sayang. Siap, Ma. Dika berangkat dulu ya. Permisi, Bu Neng. Mau belanja, Bu? Dika, mau belanja apa nak? Ini, Bu, daftar belanja dari Mama. Wah, mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya, Dik. Ibu ambil dulu bahan-bahannya. Ini ya belanjaan kamu. Semua yang ada di daftar. Harganya jadi 60.000. Baik, Bu. Ini uangnya. Oke, uangnya 100.000. Jadi kembaliannya 40.000. Ini uangnya ya, Dika. Terima kasih, Bu Neng. Iya, sama-sama ya. Salam buat mama ya. Siap, Bu Neng. Nanti Dika sampaikan. Bu, kembaliannya berat juga ya. Kalau ada sedikit, mungkin nggak apa-apa. Asal nggak ketahuan Mama. Lumayan kan buat jajan. Ma, ini belanjaannya. Semuanya 80.000. Jadi ini kembaliannya 20.000. Terima kasih ya, Dika. Anak mama memang hebat. Selalu siap membantu mama kapanpun. Iya, Ma, sama-sama. Perasaan aku jadi nggak enak, merasa bersalah banget deh, udah nggak jujur sama Mama, tapi tetap dipuji sebagai anak baik. Gimana ya? Mama, maafin Dika ya, Ma. Dika tadi bohong. Kembaliannya seharusnya 40.000, Ma, bukan 20.000. Loh, jadi kamu tadi hampir korupsi 20.000 ya? Iya, Ma. Dika minta maaf sudah nggak jujur ya, Ma. Ya udah, iya mama maafin Dika. Yang penting Dika tahu berbohong atau mengambil yang bukan hak kita adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sifat jujur itu harus dipupuk sejak usia sedini mungkin, sehingga pada saat dewasa nanti menjadi pribadi yang amanah dalam mengemban tugas dan tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Iya, Ma. Dika janji gak akan mengulangi lagi dan akan selalu jujur. Nah, gitu dong anak mama. Video tadi berkaitan dengan norma. Ya. Kesusilaan. Ya. Mengapa yang ini berkaitan dengan norma kesusilaan? Apa alasannya untuk yang di norma kesusilaan? Oke, yuk, bagus. Ada yang mau mengantip? Ya, yang sudah tidak jujur kepada siapa? Ibunya. Kepada ibunya. Apa bentuk perilaku Dika? Dia rasa bersalah. Ya, itu sanksinya ya. Sanksi yang tadi yang Dika
Buat yang merasa bersalah itu apa yang dia lakukan? Bagus. Karena dia kurang fokus. Korupsi, oke baik. Ya, korupsi berapa? 20.000 ya. Jadi semua belanjaan ada berapa jumlahnya semuanya? Ada 60.000. Tapi Dika menipu mamanya seharga berapa? 20.000. Tangan, orang. Jumlah semuanya belanjaan tadi berapa? Ella? 80.000 ya. Jadi dia bilang semuanya ada 80.000. Nah, ternyata dia menipu ya, dia menipu mamanya. Terus apa Dika meminta maaf atau tidak kepada? Minta maaf ya, Dika meminta maaf karena dia sudah berbohong kepada ibunya. Oke, baik anak-anak, kita lanjut yang berikut diskusi kelompok ya. Sudah siap? Sudah. Kita lanjut, ini ada lembar kerja, ibu sudah siapkan ya. Ini nanti sebentar setiap kelompok akan mendapat tugas yang berbeda-beda. Jadi kelompok 1 tidak sama dengan kelompok 2 misalnya. Kelompok 1 tentang norma agama, kelompok 2 tentang norma hukum. Jadi beda-beda ya, tidak sama. Nanti ini di dalam lembar kerja ini ada cerita. Ada cerita nanti kamu dipersilakan untuk membaca cerita. Setelah baca, silakan menjawab pertanyaan yang ada di bagian bawah cerita tersebut ya. Bisa? Oke, siap? Ya, Ibu bagi. Nanti ini silakan dibuka jepitannya ya. Supaya bagi. Misalnya orang bisa 2 orang, 1 untuk baca ya. Silakan buka demi hektar bagi dengan teman supaya bisa semuanya aktif bekerja. Silakan buka dan langsung mulai bekerja. Ibu beri waktu paling lama 8 menit, paling cepat 5 menit. Sama cerita yang sama ini ya. Langsung menjawab pertanyaan. Sudah kelompok 1 sudah, kelompok ini sudah, kelompok 3 sudah. Oke baik. Semua sudah selesai, kita siap untuk presentasi ya. Kita presentasikan kita punya hasil kerja kelompok. Jadi nanti saat presentasi sebentar, setiap anggota kelompok bagi tugas. Ada yang bagian untuk menjadi MC ya, yang menyangkut teman-teman. Lalu ada yang membaca pertanyaan dan ada yang bagian menjawab pertanyaan. Siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Terima kasih. Kita mulai presentasi. Ibu persilakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu mempresentasikan hasil kerja kelompok. Baik. Silakan maju. Selamat pagi teman-teman. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Kami dari kelompok 1 akan melaporkan hasil kerja kami. 1. Cerita di atas berkaitan dengan norma.
Jawab. Norma hukum. 2. Apa saja perilaku Rizky yang mencerminkan pelanggaran terhadap norma hukum berdasarkan cerita di atas? Jawab. Ia mencuri uang ibunya. Ya, perilaku Rizky dia mencuri uang ibunya. Oke, kita beri tepuk good job. Tepuk gujang. Jempol. 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 Gujang. Oke, silakan. Ada yang mau menanggapi? Beri kesempatan kepada teman-teman. Ada yang mau menanggapi? Teman ada yang mau menanggapi? Ya. Jadi ada. Jadi pertanyaan mereka tentu ceritanya berbeda. Coba Ibu minta bisa bacakan ceritanya dulu. Satu orang. Ya. Baca yang kuat ya, supaya teman-teman juga tahu. Begitu juga dengan kelompok yang lain ya, nanti bacakan ceritanya dulu. Jangan pernah mencuri. Hari ini aku pulang dari tempat kerja agak cepat karena ada sesuatu hal. Sekitar jam 15:30, aku sampai rumah dengan selamat. Setibanya ibu di rumah, aku melihat ibu seperti sedikit panik dan kebingungan. Aku langsung bertanya, "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam, Nak." "Ibu kenapa sih, Bu? Oh, kelihatannya panik dan bingung gitu." Tanyaku sambil membuka sepatu. "Gini, Nak, Ibu bingung nih, uang sekarang 100.000. Ibu yang di dalam dompet kok nggak ada ya? Kamu ada lihat enggak?" Tanya ibu penuh penasaran. "Gak ada, Bu. Coba ingat-ingat lagi. Siapa tahu ibu salah menaruh mungkin," jawabku. "Enggak, Nak. Tadi ibu menaruh di sini sebelum nyuci. Tahu-tahunya sekarang sudah gak ada lagi untuk ibu." "Ya, udah deh, Bu. Ikhlaskan saja. Mungkin belum rezeki kita. Ibu tenang aja, nanti aku ganti. Aku ngambil uang dulu ke BRI. Link, sebentar ya," ucapku seraya pergi. Dia berjalan, aku melihat Rizky, adikku paling kecil yang baru duduk di kelas 3 SD. Aku melihat dia sedang main PS dengan teman-temannya. Aku langsung menghampirinya. Kebetulan sekali sesampainya di tempat rental PS tersebut, aku melihat Rizky memegang uang tukaran 100.000 yang tidak mungkin uang dia. Aku pun langsung mengambilnya dengan menegurnya dengan baik-baik. "Kayak itu uang siapa? Ayo jujur, kamu ngambil uang ibu yang di dalam dompet kan?" tanyaku. "Iya, Kak. Aku mengambilnya tapi buat bayar sewan PS doang kok. Cuman 2.000 rupiah aja," jawabnya dengan terbata-bata. "Ayo naik atas motor, nanti jelain sama ibu," ucapku sembari membawanya pulang. Sesampainya di rumah, ia langsung jujur dan menceritakan semuanya kepada ibu. Aku dan ibu langsung menasihatinya sebaik mungkin karena telah melakukan tindakan pencurian, dan itu adalah perbuatan yang sangat dilarang. Aku dan ibu juga menekankan kepadanya untuk tidak pernah mencuri lagi, karena setiap hari Rizky juga selalu aku kasih uang belanja. Ia hanya tertunduk malu dengan rasa kesalahannya yang terpampang jelas dari wajahnya. Oke, tepuk tangan dulu.
Bagaimana jawaban mereka? Pas ya? Pas. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Silakan maju kelompok terakhir. Masa dulu di mereka. Ayo sudah. Ayo Jen. Tempat teman pagi luar biasa. Tetap semangat. Semangat, lebih semangat. Selamat pagi teman-teman. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Tempat aku bersama kami. Cerita di atas berkaitan dengan norma agama. Apakah Rini dan teman-temannya menganut agama yang sama? Tidak, karena Rini beragama Islam. Apa saja contoh sikap Rini dan teman-temannya yang mencerminkan pelaksanaan norma agama? Dari Rini dan Ayu makan bersama di kantin sekolah. Ibu beri kesempatan untuk baca dulu ceritanya supaya teman-teman bisa memberikan tanggapan atas jawaban mereka. Konsentrasi di kelas ini. Anak-anak, hari ini kita ada teman baru yang datang dari Batu. Ayu, silakan masuk ke kelas. Bu Dini mempersilakan Ayu untuk masuk ke kelas kami. Kami pun berkenalan dengan Ayu. Ayu anak yang baik dan ramah. Jika waktu istirahat tiba, Rini dan aku hendak pergi ke musola untuk melaksanakan sholat sunnah. Ayu bertanya, kalian mau ke kantin? Boleh aku ikut? Ayu mengira bahwa Rini dan aku hendak ke kantin. Aku pun menjelaskan tujuan kami kepada Ayu. Aku tampak bingung karena belum memiliki teman untuk ke kantin. Ayu ikut kami saja. Kami sholat dulu sebentar. Kamu tunggu di taman. Setelah itu kami akan menemanimu ke kantin ujar Dini. Boleh? Oh ya. Bagaimana jika kalian nanti menungguku sebentar untuk ke pura? Ujar Ayu. Rini, Ayu dan aku pun saling menunggu saat kami melaksanakan ibadah menurut agama masing-masing. Setelah itu, kami makan bersama di kantin sekolah. Ya, boleh diulang jawaban pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 3. Oke. Cerita di atas berkaitan dengan norma agama. Apakah Rini dan teman-temannya menganut agama yang sama? Tidak, karena Rini beragama Islam. Apa saja contoh sikap Rini dan teman-temannya yang mencerminkan pelaksanaan agama? Rini dan Ayu makan bersama di kantin sekolah. Ya, silakan. Ada yang mau menanggapi jawaban mereka? Silakan. Beri kesempatan. Angkat tangan ya yang mau menanggapi. Atau bagaimana Pas menurut kamu? Silakan, ada yang mau ini silakan beri tanggapan. Tidak apa-apa. Angkat tangan. Ibu di nomor sekian harusnya seperti ini. Ada? Oh ya, dan sana sepertinya ada. Silakan. Berada? Dari kelompok lain, Reni dan kawan-kawan? Nomor 3. Ya, nomor 3 yang bagaimana? Silakan. Oh, diminta baca ulang nomor 3. Ya. Apa saja contoh sikap Rini dan teman-temannya yang mencerminkan pelaksanaan norma agama? Rini dan Ayu makan bersama di kantin. Mereka makan bersama di kantin jawabannya. Bagaimana menurut kamu? Ini sebelum mereka di kantin itu mereka berpelaksanaan. Ya, berarti mereka saling menghormati ya, sikap saling menghormati antar umat beragama. Mereka beda agama loh. Ada yang agama Hindu dan ada yang agama Islam.
Begitu ya, kelompok 4, depannya lebih pas seperti itu. Oke, tetap kita beri tepuk good job untuk kelompok 4. Tepuk good job. Jempol, 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 jujur. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya. Oke, baik. Terima kasih karena sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian dengan baik dan lancar. Yang berikut Ibu beri kesempatan, mungkin ada yang tidak mengerti, silahkan bertanya dari materi yang sudah kita pelajari bersama tadi ya. Silahkan angkat tangan Ibu sambil mengambil di sini. Ibu bisa kembali memberi penjelasan. Ada? Oh ya, ada. Oke. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini? Senang. Iya, kami senang. Yuk, bagaimana? Senang ya karena mendapatkan ilmu, memberi kesimpulan atau penutur materi tentang norma. Siapa yang masih ingat apa itu norma? Ya, kami bagus. Ingat ya, norma itu adalah aturan ya, ini aturan yang harus kita patuhi atau kita taati dalam melaksanakan kita punya kegiatan atau aktivitas ya dalam kehidupan sehari-hari. Ada jenis-jenisnya, ada berapa jenis norma? Ya, ada 4. Apa-apa saja? Norma agama, Norma agama, norma kesusilaan, norma hukum. Iya, Jen. Norma kesopanan. Bagus sekali. Tepuk salut, tepuk salut. salut, 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 salut. Jadi ada 4 jenis norma ya. Norma kesopanan itu berkaitan dengan kita punya tingkah laku ya. Tingkah laku, oh saya tidak boleh seperti ini, saya tidak boleh buang muda sembarangan ya. Tidak boleh berkata kasar dan lain-lain, banyak contoh tadi. Dan juga norma kesusilaan itu yang kita mendengar kita punya hati nurani ya, bisikan hati nurani. Oh saya buat ini baik atau tidak? Kalau tidak baik berarti saya tidak boleh buat. Oke, norma hukum dan norma agama tadi sudah kita belajar ya. Oke, baik, untuk itu yang kegiatan berikut Ibu akan berikan soal sebagai evaluasi ya dari kegiatan pelajaran kita. Minta tolong siapkan kertas 2 lembar untuk menjawab beberapa pertanyaan. Masing-masing ya. Ya sudah dapat soal langsung mulai kerja. Langsung jawab.
Baik, kamu sudah selesai mengerjakan soal evaluasi. Yang berikut Ibu berikan tugas ya. Nanti sebentar yang tidak dapat lembaran ini bisa minta di teman yang dapat ini dia salin ya. Bisa ditulis kemarin di dia punya buku tugas. Itu nanti dikerjakan di rumah ya, tugas rumah. Oke. Nah, kegiatan pembelajaran kita sampai di sini. Ibu minta semua berdiri, kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan nanti di rumah baru dikerjakan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang untuk kita semua, salam bahagia. Pada video kali ini sama tidak bersaat kegiatan pasca observasi. Setelah tadi saya melakukan pengamatan atau observasi bersama dengan Ibu Mia. Pada kegiatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu pengajar praktik dan Ibu Mia, di mana Ibu pengajar praktik sebagai observer kami. Sebelumnya saya meminta kesempatan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri. Terima kasih kepada Ibu Sina sebab memperkenalkan diri saya. Nama saya Lenis Mariswa, asal TKN Komunis Bawai, bisa disapa Rinnya. Saya hadir di sini sebagai pengajar praktik. Terima kasih. Saat ini sekarang kami akan mulai melakukan kegiatan di pasca observasinya. Selamat siang Ibu Miri. Siang. Baik Ibu, pada kegiatan pasca observasi ini saya ingin mengajak Ibu ngobrol sebentar. Banyak hal terus pada kegiatan yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat observasi. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanya kepada Ibu. Kemudian Ibu bisa bersedia dan punya waktu. Terima kasih. Yang pertama, pada saat melakukan kegiatan observasi tadi, kira perasaan Ibu bagaimana? Ada pembelajaran Ibu. Dari pembelajaran tadi yang tentang perasaan saya itu pertama itu deg-degan ya, karena kali ini kurs pembelajaran diambil dengan video pembelajarannya. Tapi yang kedua saya merasa nyaman, orang tua juga karena sebenarnya kan menjawab sendiri, jadi senang karena sedikit kecurangan dari saya bisa dilengkapi. Saya berbagi untuk pengembangan kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Mungkin Ibu bisa menceritakan kembali terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Jadi pada kegiatan pembelajaran tadi saya ada 3 kegiatan yang saya lakukan. Awal, kemudian dan untuk dan pada juga ada beberapa tahap. Itu yang pertama saya melakukan dulu jadinya tujuan pembelajaran, dan pada kegiatan inti saya menyiapkan pada KPD dan KPD itu berbeda untuk setiap kelompok sama, dan saya juga melatih anak-anak dengan mereka berbicara di depan kelas saya supaya dari sejak dini mereka berbicara, memimpin sebuah kegiatan di depan dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi dalam proses pembelajaran tadi yang sangat tidak hal yang pertama tidak awal di mana Ibu yang belajar siswa. Terus yang kedua itu
siswa itu dibagi dalam kelompok proses itu dibagi dalam kelompok kelompok diskusi mereka bisa melakukan berdasarkan kemampuan dan kemampuan siswa itu luar biasa ini. Yang terakhir kemudian di mana kemudian ibu sudah memberikan refleksi terhadap siswa tadi yang saya amalkan, terus memberikan soal evaluasi dengan waktu di mana ibu bisa menilai sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan ibu tadi. Baik, di dalam catatan saya tadi ada beberapa hal itu sudah saya apa yang disampaikan pada saat observasi dan saat observasi sudah kelompok semua sudah ada, itu luar biasa ibu, terima kasih banyak. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, kira-kira dalam proses pembelajaran tadi yang ibu buat ibu laksanakan tadi, mungkin ada hambatan-hambatan yang ibu temukan dalam proses pembelajaran tadi untuk bisa ceritakan. Itu dalam proses pembelajaran terutama saat peserta didik menyelesaikan LKPD itu yang mungkin ada kemampuan pemahaman dari dua orang peserta didik yang terlambat berdasarkan faktor genetika hasilnya lambat dalam memahami materi dan juga dalam menyelesaikan LKPD mereka banyak pertanyaan yang mungkin kita butuh saya untuk bantu mereka dan saya memberikan nantinya. Dan ada juga satu sesuatu yang betul pemahaman itu masih butuh pendamping oleh kita guru, jadi ada susah untuk menjawab soal. Hambatan yang paling tadi kesulitan bagaimana menumbuhkan siswa yang menumbuhkan siswa yang mengalami siswa yang pemahaman dari materi yang disampaikan tadi, mungkin itu yang siswa yang di latar belakang siswa itu sendiri mungkin dari awal dari orang tua atau kebutuhannya yang tidak dipenuhi oleh siswa itu sendiri. Mungkin yang kedua itu mungkin saya lihat tadi yang belum sempat cerita dengan saya kan mungkin ada siswa yang tidak aktif tadi, siswa yang tidak aktif, terus pada saat melakukan hasil diskusi mungkin tadi ada siswa yang kurang percaya diri. Itu merupakan salah satu hambatan dalam proses pembelajaran tadi. Baik ibu, berdasarkan hambatan yang ibu temukan tadi, kira-kira solusinya seperti apa untuk mengurangi hambatan itu? Di solusi yang akan saya harapkan itu bagi yang kurang aktif mungkin saya akan lebih banyak menyiapkan tugas tambahan gitu atau LKPD mungkin saya perbanyak, jangan sampai hanya 1 atau 2 lembar. Misalnya kalau dalam kelompok 4 orang saya tambah gitu semua aktif baca kerja semua, lalu mungkin menyiapkan seperti meskipun atau bikin lebih semangat meskipun berlari gitu. Dan untuk yang 1 orang ini yang mengalami kesulitan belajar, yang saya akan menyediakan waktu khusus untuk ke depan untuk tetap mendampingi anak ini supaya bisa pelan-pelan untuk bisa memahami materi pembelajaran. Solusi yang dilakukan untuk mengurangi hambatan luar biasa itu matang sekali. Jadi ada beberapa solusi tadi yang saya lakukan dalam diskusi menyediakan LKPD lebih baik pada semua siswa semua bisa memiliki LKPD yang sendiri baru dalam diskusi kelompok. Terus yang kedua itu mungkin hal yang kedua tadi ibu akan melakukan pendampingan khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi. Luar biasa ibu perlu datang hal itu sehingga proses pembelajaran itu tentunya bisa lebih baik lagi. Ya.
baik ibu, ibu berani sekali diskusi yang dibuat dan tentang hambatan dari ibu aman dan proses pembelajaran tadi. Kira-kira proses waktunya untuk melaksanakan kegiatan untuk baik tujuan pembelajaran yang ibu capai terkait dengan perjalanan tersebut, sehingga pembelajaran itu bisa lebih maksimal, lebih positif dan lebih berpihak kepada murid dan lebih memaksimalkan potensi siswa itu sendiri. Baik untuk masalah ini saya dan pertemuan berikutnya akan saya buat setelah setiap hari selalu saya akan memperbaiki yang saya temukan dan saya akan membuat seperti strategi baru dalam proses pembelajaran selanjutnya. Artinya sangat luar biasa untuk pengembangan dan lanjut terhadap solusi yang ibu ceritakan kepada saya tadi. Itu luar biasa yang ibu baik strategi pembelajaran terutama apalagi anak-anak kita sekarang mereka lebih semangat dengan menyediakan media pembelajaran, terus media pembelajaran yang padat, terus dengan aspek kesannya harus dalam proses. Dan itu terima kasih dari kegiatan observasi sampai